Hampir saja aku penasaran mengalami hal gaib di luar sadar manusia. Tak seorang pun tahu keberadaanku, hingga membuat kalang kabut keluargaku, para pejabat di desaku, sampai-sampai tabungan ibuku habis terkuras. Bahkan ibu telah mengadakan sayembara. Jika ada orang pintar yang dapat menemukan dan membawaku pulang, akan diberi hadiah kerbau milikku satu-satunya. Pemirsa, kisah nyata ini terjadi saat usiaku yang ke-17 di tahun 90-an. Kala itu belum marak media sosial, tapi berita tersebar dari mulut ke mulut membuat rumah mungil penuh sesak kerumunan orang, menanyakan kebenaran perihal kejadian yang tidak masuk akal. Seorang penggembala kerbau hilang penasaran. Akulah penggembala itu. Sebut saja namaku Tukir. Ikuti kisah nyata yang bikin geger di tahun 90-an. Pagi buta selepas subuh, aku harus menggembala kerbau milik majikanku. Setelah matahari naik 2 tongkat, kerbau harus aku kiring ke kandang. Lalu aku berkemas cari rumput sebagai cadangan makanan kerbau. Begitu juga selepas asar sampai maghrib, kembali menggembala di tanah lapang padang rumput. Malamnya buat perapian untuk mengusir nyamuk. Itulah pekerjaan rutinku seorang penggembala kerbau. Sudah 4 tahun semenjak lulus sekolah dasar, aku menggembala kerbau. Ingin rasanya merantau ke Jakarta seperti teman-teman sebayaku. Bosan tentu ada. Rutinitas jadi seorang penggembala, namun ibuku tidak mengizinkan. Bu, selama 4 tahun aku bekerja, dibayar oleh majikanku 1 ekor kerbau, kataku. Mana kerbaunya, nak? Tanya ibuku. Sudah aku ikat di belakang rumah, Bu, jawabku. Bahagianya aku melihat ibuku kekirangan. Kerja kamu sudah ada hasilnya. Ibu senang sekali, kata ibuku tersenyuman. Ibu paling pintar bikin orang lain senang. Di balik senyumnya tersimpan kesedihan yang dalam. Hati ibu teriris pedih melihat aku bekerja sejak kecil. Aku tahu tabiat ibuku. Bu, aku ingin merantau ke Jakarta, boleh ya, Bu? Bentakku. Sejenak terdiam, tak ada jawaban. Ku tatap wajah ibu, ada butiran air mata yang menetes di pipinya. Lalu aku dekat ibuku erat-erat sambil ku bisikan kata di telinga. Jangan menangis ya, Bu. Aku takkan pergi tanpa seizin ibu. Sambil ku hapus air mata yang menetes deras. Sebenarnya ibu tak tega melihat kamu jadi bangun sejak itu. Tapi karena ibu masih bisa melihat kamu, bantu cari rumput, kasih jajan saat kamu menggembala. Ibu tahu kamu sudah makan apa belum. Ibu juga tahu majikanmu orang yang baik. Maka ibu membiarkan kamu jadi bangun di keluarga itu. Isak tangis ibumu. Kamu tetap kerja di majikanmu. Biar bapakmu yang merawat kerbau milik kamu. Untuk modal kamu besok berkeluarga, kata ibuku yang ku jawab dengan anggup. Hari itu, sehabis menggembala kerbau,
Aku mencari rumput di Dukuh Silumbu. Di kalangan teman-temanku, rumput tetangga desa lebih hijau dibanding rumput di desaku. Sendirian aku merumput. Terlihat cuaca cerah, tapi tak tampak matahari menyinari bumi. Terasa nyaman, tak menyengat. Sepeda butut yang biasa aku pakai, aku sandarkan di pematang sawah. Tidak seperti biasanya aku merumput. Aneh, tubuhku terasa dingin, merinding, berdiri bulu kuduk. Ada langkah kaki di belakangku, tapi saat ku toleh tak ada siapa-siapa. Lalu kelebat orang melintas di sampingku. Makin tegak bulu kuduk dan keluar keringat dingin. Samar ku dengar langkah kaki menggodaku. Perasaanku semakin tak karuan. Jejak kaki menginjak rerumputan makin jelas ku dengar. Bah, cucumu lagi merumput, jangan ganggu. Kataku lirih nyaris tak terdengar. Kembali menoleh ke belakang, tak ada seorang pun. Tapi langkah itu semakin jelas mendekat, dekat sekali. Dan mari ikut kakek. Tiba-tiba jiwa dan ragaku berada di gerbong kereta. Kek, kita mau kemana? Tanyaku. Sudah, kamu diam, ikuti kakek saja, katanya datar. Aku diam tak banyak bicara, mengikuti langkah kakek. Rasa heran melihat tingkah laku penumpang yang tidak sama sekali menghargaiku, menaruh barang seenaknya di pangkuanku. Kami hanya pindah dari satu bangku ke bangku lainnya. Kereta api melaju ke arah barat, arah Jakarta. Sampai Jakarta, kami berdua pindah kereta api arah Semarang. Kek, mengapa bolak-balik Jakarta Semarang? Tanyaku. Jangan cerewet, kata kakek. Kek, aku pingin pulang, kataku mengibah. Tidak capek apa jadi pengembala kerbau? Ikut kakek saja. Aku pingin pulang, kek, kataku. Kakek diam membisu, tak mau bicara. Kasihan, kek, ibu harus merumput sendirian, menggembala, membuat perapian, memandikan kerbau, kataku nerotos. Belum ke sawah, merawat adikku yang masih kecil. Kek, aku tak mau ibu kecapean. Aku tak mau ibu jatuh sakit. Dan aku tak mau nanti ibu. Tak sanggup meneruskan ucapanku. Air mata deras membasahi pipi. Pulang sendiri sana, ikuti orang-orang itu, kata kakekku sambil melenggang pergi. Kereta api makin pelan dan berhenti. Aku ikuti orang yang turun antri, walau tak tahu di mana aku ini. Terlihat bangunan kokoh tegak berdiri, sisa zaman Belanda. Perasaanku ada di Comal Baru. Bingung dibuatnya. Dihadapkan pada dua pilihan.
ke utara yang gelap dengan satu kerip lampu, atau ke timur yang terang dengan berjajar di sepanjang jalan gemerlapan indahnya lampu. Ku telusuri jalan yang gelap dan sepi ke arah utara menurut perasaanku, melangkah menuju kerip lampu, berharap sampai di rumahku nanti. Langkah kaki setapak demi setapak menyibak kegelapan malam yang sunyi senyap, merenda untayan harapan yang kian tampak. Ini terhempas ke dalam lorong yang amat gelap. Duh Gusti, inikah petunjukmu? Terlep lentera aku jadikan haluan langkahku untuk kembali ke alam fana kehidupanku, agar tak terdengar penggembala hilang di silumbu.